Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi perkuliahan teori ekonomi mikro. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang teori tingkah laku konsumen, di mana teori tingkah laku konsumen ini berkaitan dengan sifat-sifat permintaan yang ada di pasar. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan melihat dari sisi penawaran, yaitu mempelajari mengenai sikap produsen dalam memberikan penawaran atas barang yang telah diproduksi. Dulu kita pernah membahas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah biaya produksi. Biaya produksi merupakan faktor yang sangat penting ya, sangat krusial dalam produsen untuk melakukan penawaran. Karena biaya produksi terkait langsung dengan produksi atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Nah, untuk melihat kegiatan perusahaan dalam produksi dan menawarkan barangnya, harus dianalisis berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan produksi produsen tersebut. Yang pertama adalah harus dilakukan analisis terhadap faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang yang akan diproduksi. Kemudian selanjutnya perlu dilihat biaya produksi untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Nah, terakhir dapat dianalisis bagaimana seorang produsen akan melakukan perbandingan hasil penjualan produksinya dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan yang paling maksimum bagi produsen. Nah, pembahasan kali ini kita akan bagi beberapa. Yang pertama adalah kita bahas dulu mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Kemudian selanjutnya kita melihat perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Yang ketiga adalah fungsi produksi. Kemudian bagaimana fungsi produksi itu apabila satu faktor produksi mengalami perubahan. Dan yang terakhir terkait dengan fungsi produksi apabila dua faktor produksi mengalami perubahan. Yang pertama mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Telah kita kenal berbagai organisasi perusahaan yang ada di masyarakat, terutama di Indonesia ya. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, ini bentuk organisasi perusahaan yang paling banyak di Indonesia ya. Karena memang perusahaan perseorangan ini yang paling mudah didirikan. Tuh. Intinya perusahaan perseorangan ya didirikan oleh perseorangan, satu orang saja sudah cukup, kepemilikan oleh satu orang juga, mulai dari permodalan, kemudian produksi, penjualan, pemasaran, dan terkait dengan keuntungan ya dinikmati oleh satu orang saja. Nah, perusahaan perseorangan ini merupakan jumlah yang paling banyak dalam perekonomian, tetapi sumbangan terhadap produksi nasional itu tidak terlalu besar, bahkan bisa dibilang lebih kecil daripada perusahaan perseroan terbatas. Yang selanjutnya adalah perusahaan persekutuan atau firma. Perusahaan firma dimiliki oleh beberapa orang yang melakukan usaha secara bersama. Tentunya dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, perusahaan firma ini modalnya lebih banyak. Selain itu,
orang-orang yang bergabung dalam firma memiliki tanggung jawab secara bersama-sama. Bentuk organisasi perusahaan yang ketiga adalah perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini merupakan organisasi perusahaan yang bisa dibilang cukup penting perannya dalam perekonomian di Indonesia ya. Karena dari sisi jumlah produksi dan jumlah penjualan yang dilakukan itu lebih banyak. Perusahaan terbatas memiliki andil yang cukup besar dalam produksi nasional. Kemudian di sisi lain, modal yang dapat diperoleh oleh perseroan terbatas bisa dilakukan dengan melakukan penerbitan saham. Nah, bentuk lain dari organisasi perusahaan adalah perusahaan milik negara dan koperasi. Perusahaan milik negara ini biasanya berbentuk, kalau di Indonesia ada istilah badan usaha milik negara. Sebenarnya kepemilikan pemerintah dalam saham yang diterbitkan bisa jadi tidak 100%, tetapi biasanya masih mayoritas. Bahkan ada peraturan yang terkait dengan BUMN tersebut. Biasanya minimal sebesar 51% dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian koperasi merupakan bentuk organisasi perusahaan yang cukup unik ya, karena koperasi ini didirikan dan melakukan usahanya untuk kepentingan anggotanya saja, tapi biasanya juga melakukan pelayanan di luar anggotanya, tetapi terbatas. Selanjutnya kita bahas mengenai perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Dari sudut teori ekonomi ya. Kita bisa lihat bahwa dalam teori ekonomi analisis yang dilakukan dalam teori ekonomi tidak membedakan apakah perusahaan-perusahaan yang dilakukan analisis tadi merupakan perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta. Termasuk juga tidak mempertimbangkan terkait dengan perusahaan perseorangan atau perusahaan yang berbentuk persekutuan. Selain itu juga tidak dilakukan pembedaan mengenai perusahaan yang masih kecil maupun perusahaan raksasa. Intinya dari teori ekonomi bahwa perusahaan itu dipandang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang paling maksimum. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum tentunya melakukan pengaturan terhadap penggunaan faktor-faktor produksi agar penggunaan faktor produksi tersebut dilakukan dengan cara yang paling efisien. Sehingga upaya yang dilakukan untuk memaksimumkan keuntungan dapat diperoleh dengan cara yang paling efisien dilihat dari sisi ekonomi. Dari tujuan perusahaan tersebut, intinya perusahaan akan melakukan kegiatan produksi sampai tingkat keuntungan yang mereka peroleh itu paling maksimum. Nah, dari hal tersebut, maka ada dua hal yang dapat disimpulkan gitu, bahwa komposisi faktor produksi yang bagaimana gitu yang harus dipertimbangkan oleh produsen agar tingkat produksi yang dilakukan itu tinggi gitu. Karena tadi tentunya perusahaan memiliki faktor produksi yang terbatas, maka komposisi faktor produksi yang seperti apa agar tingkat produksinya tinggi. Nah, hal ini terkait dengan fungsi produksi.
Jadi hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diinginkan itu dinamakan dengan fungsi produksi. Kemudian yang selanjutnya, komposisi faktor produksi yang bagaimanakah yang akan meminimalkan biaya produksi pada satu tingkat produksi tertentu. Intinya ketika sudah ditetapkan satu tingkat produksi tertentu harus dicari, gitu ya. Komposisi faktor produksi yang seperti apa yang biaya produksinya itu paling kecil atau paling minimal. Nah, hal ini terkait dengan bahwa perusahaan akan melakukan pengambilan unit tambahan faktor produksi yang biaya eh, per unitnya, jadi biaya rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimal. Dalam menganalisis bagaimana perusahaan melakukan kegiatan produksi, dalam teori ekonomi dibedakan menjadi jangka waktu analisis jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, dilakukan analisis atas kegiatan produksi apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Dan waktu yang dipandang sebagai jangka pendek untuk tiap-tiap perusahaan itu tentunya berbeda. Misalnya antara perusahaan transportasi dengan perusahaan produksi makanan gitu. Apabila setiap perusahaan tadi mengalami pertambahan permintaan misalnya, tentunya untuk menambah kapasitas produksi akan berbeda. Untuk perusahaan produksi makanan misalnya hanya memerlukan waktu beberapa bulan. Sementara untuk perusahaan transportasi tentunya memerlukan waktu yang lebih lama untuk menambah kapasitasnya. Nah, kalau tadi untuk jangka pendek, analisis dilakukan apabila sebagian faktor produksi saja yang mengalami perubahan, yang lainnya dianggap tetap. Sementara untuk jangka panjang itu dilakukan analisis apabila semua faktor produksi mengalami perubahan. Yang perlu diperhatikan juga dalam pembahasan teori ekonomi ini, perbedaan antara firma dan industri. Dalam teori ekonomi, firma atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, dalam teori produksi akan dijelaskan bahwa firma atau perusahaan itu menghasilkan satu jenis barang saja. Selain itu juga akan dijelaskan bagaimana sifat hubungan atau relasi antara jumlah produksi barang tersebut dengan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang yang disebutkan tadi. Kemudian pengertian industri. Biasanya kita menyebut industri itu adalah perusahaan yang menjalankan operasi dalam kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder seperti pabrik tekstil, intinya seperti pabrik-pabrik seperti itu ya. Tetapi dalam teori ekonomi, industri itu diartikan sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan ya dalam suatu pasar. Jadi misalnya industri air minum, industri kerajinan, nah itu intinya menghasilkan barang-barang yang sama. Nah itu asumsi yang perlu diperhatikan dalam membahas teori ekonomi mikro.
Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi produksi. Tadi sebutkan bahwa fungsi produksi itu adalah hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dapat diciptakan. Gitu ya. Jadi faktor-faktor produksi kan ada tanah, modal, kemudian keahlian berwirausaha. Faktor-faktor produksi ini disebut dengan input, sementara jumlah produksi disebut dengan output. Nah, ini bentuk fungsi produksi. Secara matematis dinyatakan bahwa Q sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T, di mana K adalah modal, L adalah tenaga kerja, R adalah sumber daya alam, T adalah teknologi yang digunakan, sementara Q adalah jumlah produksi. Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematis yang menyatakan bahwa jumlah produksi atau Q suatu barang itu tergantung dari modal, kemudian jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam atau sumber daya alam, dan tingkat teknologi yang digunakan dalam produksi barang tersebut. Jumlah produksi tentunya akan berbeda-beda ketika memerlukan berbagai faktor produksi tersebut, juga jumlahnya dalam tingkatan yang berbeda-beda. Untuk satu tingkat produksi tertentu, tentunya dapat dilakukan dengan gabungan faktor produksi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya untuk tingkat produksi roti ya, sejumlah 1000 roti. Maka komposisi untuk modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi yang digunakan itu juga memiliki komposisi yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita bahas mengenai teori produksi dengan satu faktor yang berubah atau satu input yang berubah. Dalam teori produksi yang sederhana, diberikan gambaran bahwa hubungan antara tingkat faktor produksi suatu barang itu diasumsikan bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi tersebut jadi bahwa untuk faktor produksi yang lain itu dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Dalam persamaan fungsi produksi bisa dikatakan jumlah untuk modal dan sumber daya alam maupun teknologi itu dianggap nilainya satu atau tetap gitu ya. Jadi yang berubah-ubah hanya tenaga kerja. Nah, dalam teori produksi dengan satu faktor yang berubah, berlaku yang namanya hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau disebut law of diminishing return. Intinya, hukum ini menyebutkan bahwa apabila satu input ditambah, dalam hal ini jumlah tenaga kerja itu ya, sementara input lainnya tetap, maka pada awalnya produksi total akan meningkat dan semakin banyak pertambahannya. Namun, pada akhirnya akan mencapai titik tertentu di mana jumlah tambahan produksi akan berkurang, bahkan bisa akhirnya negatif. Dan titik yang menentukan sebelum titik balik adalah titik di mana produksi paling maksimum itu terjadi. Contohnya seperti ini ya. Ini terkait dengan
hubungan antara jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Misalnya, tanah yang digunakan atau faktor produksi tanah itu tetap ya 1 hektar. Kemudian jumlah tenaga kerjanya yang berubah-ubah dari 1 orang sampai akhirnya 10 orang. Pada saat tenaga kerja berjumlah 1 orang, produksi totalnya sejumlah 150 unit. Dan seterusnya ya, untuk 2 orang berjumlah 400, kemudian 3 orang 810 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ya di sini, ketika jumlah tenaga kerjanya dari 3 nih ya, menjadi 4, dari 3 menjadi 4, kita lihat produksi totalnya bertambah ya. Ini produksi total. Dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Produksi totalnya bertambah terus. Tetapi ternyata pertambahannya itu semakin sedikit. Nah, ini kolom produksi marginal ini terkait dengan pertambahan produksi total. Gitu ya. Misalnya, dari 1 ke 2 orang, produksi marginalnya 250 ya, karena tadi dari 150 menjadi 400, maka bertambahnya 250. Kemudian ketika tenaga kerjanya 3 orang, bertambahnya itu kan dari 400 menjadi 810 itu 410 naik. Tapi ternyata ketika jumlah tenaga kerjanya dari 3 menjadi 4, walaupun produksi totalnya semakin banyak ya ini dari 810 menjadi 1080, ternyata pertambahannya nggak banyak. Tidak sebanyak ketika pertambahan tenaga kerja 2 menjadi 3. Pertambahannya hanya 270. Bahkan semakin menurun ketika jumlah tenaga kerjanya 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini masuk ke tahap kedua. Kemudian tahap ketiga ketika bahkan mencapai negatif ya, produksi marginalnya atau pertambahan produksinya. Kita lihat pertambahan dari jumlah tenaga kerja 8 menjadi 9. Gitu ya. Secara total, jumlah produksinya malah menurun. Tuh. Bahkan pertambahan produksinya menjadi negatif 80. Kemudian ketika ditambah lagi menjadi 10 pekerja, bahkan menjadi negatif 140. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa ada yang namanya nilai produksi marginal. Nilai produksi marginal itu adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Secara matematis dirumuskan seperti ini. Produksi marginal sama dengan delta TP dibagi dengan delta L. Delta TP adalah pertambahan produksi total, kemudian delta L adalah pertambahan tenaga kerja. Kita coba lihat ya. Ketika pertambahan tenaga kerja dari 4 menjadi 5 orang. Produksi bertambah dari 1080 menjadi 1290. Pertambahannya sebanyak 210. Nih ya. Pada tahap pertama, produksi marginalnya selalu menjadi lebih besar. Nih kan, tahap pertama di kolom baris 1, 2, dan 3. Itu tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua, produksi marginalnya semakin
menurun, gitu. Nah, dari tabel ini kita juga bisa menghitung yang namanya produksi rata-rata. Produksi rata-rata bisa dihitung dengan menggunakan produksi total dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Ya, average production sama dengan total production dibagi dengan labor. Misalnya di tabel ini, nah, ketika jumlah tenaga kerjanya 2 orang, kemudian total produksinya 400, maka produksi rata-ratanya adalah 200. Kita lihat di kolom produksi rata-rata ya, kolom 5 ini, bahwa ketika tenaga kerja itu berjumlah 2 orang, produksi rata-ratanya sebesar 200 unit. Dan produksi rata-rata yang paling tinggi tercapai ketika jumlah tenaga kerjanya adalah 3 dan 4, yaitu sebesar 270. Namun setelah periode ini, produksi rata-ratanya justru semakin menurun. Nah, dari tabel ini sebenarnya bisa digambarkan menjadi kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Gambarnya seperti ini. Nah, ini sumbu X itu terkait dengan average production, kemudian sumbu Y kebalik. Untuk X-nya terkait dengan jumlah produksi, kemudian sumbu Y-nya terkait dengan jumlah tenaga kerja. Nah, ini untuk dari kurva kita bisa melihat ya bahwa untuk total produksi juga akhirnya mengalami penurunan juga. Kemudian untuk average production atau jumlah rata-rata produksi juga kurvanya juga awalnya naik gitu kan, kemudian mencapai titik maksimal dan akhirnya turun. Kemudian untuk produksi marginal juga seperti itu, yang ini ya, yang kurva yang tengah ini. Selanjutnya kita bahas mengenai teori produksi dengan 2 faktor yang berubah. Ada 2 hal ya yang dapat kita simpulkan untuk teori produksi dengan 2 faktor berubah. Yang pertama yaitu kurva produksi sama atau isokuan. Adalah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Misalnya ini ya, kurva ini menggambarkan mengenai gabungan tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Kalau tenaga kerjanya 1, nih ya, modalnya kemudian 6, maka kurvanya seperti ini. Yang paling kiri. Kemudian titik B, tenaga kerjanya 2, kemudian modalnya 3. Titik C, tenaga kerjanya 3, modalnya 2, sementara untuk D, titik D, yang paling bawah ini ya,
tenaga kerjanya paling banyak, jumlah 6, sementara modalnya 1 unit. Kurva isokuan ini dibuat berdasarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dia disebut dengan kurva produksi sama atau isokuan, yaitu menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Jadi ya tingkat produksinya 1000 unit produksi. Sedangkan kurva yang lain ini ya, yang sebelah kanan ini ada isokuan 1, isokuan 2, isokuan 3. Intinya ini adalah tingkat produksinya sama, yaitu 2000, 3000, dan 4000. Nah, selain kurva isokuan, ada juga mengenai garis biaya yang sama atau isokos. Garis biaya yang sama ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Tadi kalau kurva isokuan itu terkait dengan satu tingkat produksi tertentu, jadi tingkat produksinya sudah ditentukan, misalnya 1000 unit. Sementara kalau isokos itu terkait dengan jumlah biaya tertentu. Itu sudah, jadi misalnya biaya yang akan diperkirakan oleh perusahaan misalnya sekian, atau kita sebut saja misalnya seperti ini. Jumlah yang digunakan untuk upah tenaga kerja misalnya itu adalah 10.000. Kemudian biaya modal per unitnya itu 20.000. Sementara uang yang tersedia, jadi uang yang tersedia 80.000. Maka garis total cost ini menggambarkan tadi bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 80.000. Dengan biaya 80.000 itu, maka perusahaan bisa memperoleh komposisi dari faktor produksinya seperti ini. Misalnya, tadi kan untuk upah tenaga kerjanya itu 20.000, gitu ya. Maka perusahaan akan mendapatkan 4 unit modal. Sementara kalau digunakan untuk memperoleh tenaga kerja, tadi tenaga kerjanya sebesar 10.000, maka dia memperoleh 8 unit. Dan seterusnya ya. Jadi, atau bisa juga misalnya dengan uang 80.000 itu akan didapatkan 2 modal dan 4 tenaga kerja di titik A ini ya. Jadi kan garis TC1 ini kan tadi kalau misalnya uangnya 80.000, kalau digunakan untuk beli modal semua, ya dapatnya 4. Karena harga modal persatuannya 20.000. Sementara kalau digunakan untuk membeli tenaga kerja semuanya, dapat 8. Maka ini garis TC1. Nah, komposisi dapat dilakukan misalnya supaya dapat dua-duanya, maka membeli 2 unit modal, berarti 2 kali 20.000, 40.000, ditambah dengan 4 tenaga kerja, 4 kali 10.000. Seperti itu ya. Nah, TC2, TC3, dan TC4 ini terkait misalnya jumlah uang yang tersedia berbeda-beda. Misalnya untuk TC1 itu sebesar 100.000. Kemudian TC2 sebesar 120.000 dan TC4 itu sebesar 140.000.
Intinya garis biaya sama ini memberikan gambaran gitu ya, komposisi atas faktor produksi dengan uang yang dimiliki oleh perusahaan atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, bagaimana kemudian perusahaan itu meminimumkan biaya atau memaksimalkan produksi. Ini gambar yang terkait tadi ya, kurva isoquant dan isocos. Untuk yang hitam itu adalah kurva isoquant, kemudian yang merah ini adalah kurva isocos. Misalnya terkait dengan isocos yang pertama ini ya, yang TC dan isocos gitu ya, bukan isoquant dan isoquant 1 dan isoquant 2. Misalnya biaya yang dibelanjakan oleh perusahaan untuk membeli modal persatuannya adalah 15.000. Sedangkan upah tenaga kerjanya adalah 10.000. Sementara perusahaan memiliki uang atau biaya yang di budget itu sebesar 300.000. Maka dengan uang sebanyak 300.000 tadi, produsen bisa memilih satu jenis faktor produksi saja. Gitu ya. Nah, di sini terlihat apabila hanya membeli modal, maka dia dapat 20. Sementara kalau membeli tenaga kerja saja, mendapatkan 30. Ini ya, tadi kurva isocos yang TC2. Karena uang yang dimiliki perusahaan cuma 300.000. Gitu ya. Kalau untuk beli modal saja ya, dapatnya 20. Kalau untuk beli tenaga kerja saja dapatnya 30. Maka ini dihubungkan dua titik tadi. Gitu ya. Nah, persoalannya sekarang adalah mana gabungan di antara titik ini di TC2 itu yang menghasilkan produksi yang paling maksimal. Nah, kita lihat di TC2. Itu ada titik A ya, ini yang paling atas. Kemudian titik B, titik C, D, dan E. Intinya adalah persinggungan antara TC2 atau isocos, ya, tadi yang dimiliki modalnya 300, bukan modal, biaya ya, biaya atau budget yang dimiliki perusahaan sebesar 300.000, TC2 bersinggungan dengan isoquant 1, 2, dan isoquant tanpa elemen ini ya. Ada persinggungannya di titik A, B, C, D, dan E. Nah, kita lihat. Di titik E, itu terletak di kurva produksi sama atau isoquant yang paling tinggi. Ini ya, isocosnya TC2, isoquantnya juga isoquant 2. Yaitu tingkat produksi sebanyak 2.500 unit. Nah, karena isocos dan isoquant ini berpotongan, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan biaya yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan sebesar 2.500 unit barang yang akan diproduksi. Itu. Jadi pertemuan antara kemampuan dengan keinginan gitu ya. Kemampuannya 300.000, keinginannya 2.500. Dengan komposisi faktor produksinya ini. Modalnya sebesar 12, kemudian tenaga kerjanya juga sebesar
12. Nah, ini adalah titik tertinggi dari produksi. Sementara di sisi lain yaitu meminimalkan biaya. Jadi untuk meminimalkan biaya perlu dilihat gitu ya, dibuat contoh mengenai tingkat produksi yang ingin dicapai. Misalnya gitu ya, produsen ingin memproduksi barang sebanyak 1.500. Kemudian kita bisa lihat di kurva ini ya. 1.500 digambarkan dengan kurva isokan ini ya, yang paling bawah, yang paling kiri. Nah, kita lihat di isokan ini juga ada 5 titik, yaitu titik A, titik B, titik Q, titik R, dan titik P. Titik-titik A, B, Q, dan R ini adalah memberikan gambaran mengenai komposisi atau gabungan antara tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan produksi yang diinginkan. Karena tadi isokuannya adalah 1.500 ya tadi, terkait dengan 1.500. Gitu. Maka biaya yang paling minimum itu terletak pada garis biaya sama yang paling rendah atau terletak pada isokos yang paling rendah. Kita lihat di antara A, B, Q, R, P, yang paling rendah adalah titik P. Maka titik P ini adalah biaya yang paling minimum, yaitu dengan faktor produksi tenaga kerja sebanyak 9 unit dan faktor produksi modal sebanyak 8 unit. Tadi ya, karena tenaga kerja itu jumlahnya atau upahnya adalah 10.000, maka 9 kali 10 adalah 10.000. Kemudian modal itu sebesar 15.000. Itu ya. Maka jumlahnya adalah 210.000. 60. Dan hasil yang diproduksi sebesar 1.500 unit. Jadi pertemuan antara isokos dan isokuan itu dapat digunakan untuk menganalisis tadi yang pertama terkait dengan produksi yang paling tinggi dan biaya yang paling rendah. Kalau produksi yang paling tinggi berarti pertemuan antara kurva isokuan yang paling tinggi dan total cost yang paling tinggi. Sementara kalau biaya yang paling rendah itu pertemuan antara isokos paling rendah yaitu TC dan isokuan yang paling rendah atau biaya jumlah barang produksi yang paling rendah diinginkan. Kalau dalam contoh ini disebutkan isokuannya 1.500, untuk TC-nya 210.000. Demikian penjelasan kali ini mengenai teori produksi terkait dengan teori produksi dan kegiatan perusahaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.